Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Fatma Syahbanu STP selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi obat dan makanan, serta teman-teman kelas A yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk melakukan presentasi mengenai studi kasus pertama, interaksi obat dan makanan. Anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri, Ainul Marditu Syadiah dengan NPM 002, Bella Safitri dengan NPM 004, Damara Anis Anindya dengan NPM 005, Anak Agung Isri Diva Vanisya dengan NPM 021, Indri Nabila dengan NPM 033, dan Putri Andriani dengan NPM 038. Untuk studi kasus yang pertama itu seorang perempuan berusia 72 tahun dirawat jalan di rumah sakit dengan diagnosis gagal jantung kronis. Pasien rutin mengonsumsi furosemid 40 mg per hari dan digoxin 0,125 mg per hari selama 6 bulan terakhir. Dalam 2 bulan terakhir, pasien mengalami penurunan nafsu makan, sering merasa lemas, dan jarang mengonsumsi buah serta sayuran karena merasa tidak berselera. Asupan protein dan mineral pasien dinilai rendah berdasarkan food recall 24 jam. Pasien mulai mengeluhkan mual, gangguan penglihatan, pandangan kabur kehijauan, dan denyut jantung tidak teratur. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar kalium serum rendah atau hipokalemia. Untuk pertanyaan pertama, mengapa pasien mengalami tanda-tanda toksisitas digoxin meskipun dosis obat tidak berubah? Kaitkan dengan analisis interaksi obat dan makanan. Jawabannya berdasarkan hasil diskusi kami, berdasarkan studi kasus itu kan pasien rutin mengonsumsi furosemid dan digoxin. Furosemid itu adalah obat diuretik klop yang bekerja meningkatkan ekskresi natrium dan kalium melalui urin. Penggunaan furosemid dalam jangka panjang dapat menurunkan kadar kalium serum dalam darah atau hipokalemia. Nah, kondisi tersebut itu diperparah oleh asupan kalium pasien yang rendah karena jarang mengonsumsi buah dan sayur sebagai sumber kalium. Hasilnya berdasarkan recall 24 jam. Lalu, kalium berperan penting dalam fungsi listrik jantung. Saat terjadi defisiensi kalium, jantung menjadi lebih sensitif terhadap digoxin sehingga efek inotropik obat meningkat secara berlebihan. Akibatnya, meskipun dosis digoxin tidak berubah, resiko aritmia dan toksisitas tetap meningkat karena adanya hipokalemia akibat interaksi obat dan rendahnya asupan zat gizi. Lalu yang kedua itu bagaimana dampak klinis dan implikasi gizi. Untuk dampak klinisnya, pasien akan mengalami hipokalemia yang meningkatkan sensitivitas jantung terhadap digoxin. Lalu efek obat menjadi berlebihan meskipun dosis tetap. Selanjutnya, resiko aritmia dan toksisitas meningkat dengan gejala pasien seperti mual, gangguan penglihatan, dan denyut jantung tidak teratur. Lalu, ini semua berbahaya karena digoxin memiliki indeks terapi yang sempit. Lalu untuk implikasi gizinya itu, yang pertama rendahnya asupan kalium karena pasien kurang mengonsumsi buah dan sayur. Lalu itu juga dipicu oleh penggunaan furosemid. Kondisi ini meningkatkan risiko efek berlebihan dari digoxin. Asupan protein yang rendah pada lansia dapat memengaruhi kondisi fisiologis tubuh dan respon terhadap obat. Selain asupan protein juga, status gizi yang kurang optimal juga menjadikan pasien lebih rentan terhadap efek samping dan toksisitas obat. Oleh karena itu, keseimbangan zat gizi terutama kalium menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan terapi digoxin pada pasien tersebut. Lalu bagaimana peranan ahli gizi untuk mengatasi masalah tersebut? Intervensi gizi apa yang paling tepat? Peran ahli gizi itu adalah yang pertama melakukan asesmen gizi secara komprehensif, melakukan PAGT. Lalu yang kedua mengidentifikasi interaksi obat dan zat gizi. Contohnya kayak furosemid itu furosemid jika dikonsumsi selama jangka panjang akan menghilangkan kalium di dalam tubuh kita, lalu menjadikan kita sebagai hipokalemia dan meningkatkan sensitivitas terhadap digoxin. Lalu yang ketiga itu menyusun diagnosis gizi. Lalu yang keempat berkolaborasi dengan tim medis dan memberikan edukasi terkait pemilihan makanan yang kaya kalium dan kepatuhan diet gagal jantung. Lalu intervensi gizi yang tepat itu meningkatkan asupan kalium dari makanan sesuai kondisi ginjal, lalu penerapan diet jantung, rendah natrium, cukup energi dan protein, modifikasi tekstur atau variasi menu untuk mengatasi penurunan nafsu makan dan mual, pemantauan asupan cairan sesuai rekomendasi medis, lalu yang terakhir adalah monitoring secara berkala dari asupan harian, berat badan, kadar kalium, serta gejala toksisitas digoxin. Termasuk interaksi farmakokinetik atau farmakodinamik, jelaskan alasannya. Jawabannya itu, menurut kelompok kami, interaksi ini bersifat farmakodinamik karena yang berubah adalah respon miokard atau otot jantung terhadap digoxin, bukan karena perubahan kadar obat di dalam darah.
Untuk mekanismenya itu, furosemid adalah obat diuretik yang meningkatkan ekskresi kalium melalui urin. Penggunaan dalam jangka panjang menyebabkan hipokalemia atau kadar kalium rendah. Digoxin juga bekerja menghambat enzim Na+ atau K+ ATPase pada sel miokard otot jantung. Kalium dan digoxin berkompetisi pada tempat ikatan yang sama. Saat asupan kalium pasien rendah, akan menyebabkan kompetisi antara kalium dan digoxin pada enzim Na+ atau K+ ATPase berkurang, ikatan digoxin pada pompa Na+ atau K+ ATPase meningkat, serta efek initropik dan efek toksik digoxin meningkat meskipun dosis tetap. Pertanyaan terakhir yaitu, apa risiko jika interaksi ini tidak dikenali sejak awal? Jawabannya adalah pasien akan beresiko mengalami peningkatan toksisitas digoxin. Selain itu, hipokalemia juga meningkatkan sensitivitas otot jantung terhadap digoxin sehingga dapat memicu gangguan irama jantung atau aritmia, termasuk aritmia berat yang berpotensi mengancam jiwa. Selain itu, gejala toksisitas seperti mual, muntah, penurunan nafsu makan dapat memperburuk asupan zat gizi, memperparah ketidakseimbangan elektrolit. Kondisi ini dapat mempercepat penurunan status gizi, memperburuk gagal jantung, meningkatkan kebutuhan rawat inap, serta meningkatnya resiko mortalitas. Sekian presentasi dari kelompok 1A. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, silakan pada Novita. Pak Amina. Baik, Ibu izin masuk. Izin bertanya kepada kelompok 1, kira-kira dari kasus tersebut itu yang harus diperbaiki obat dulu atau elektrolitnya dulu ya? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nanti akan ditampung terlebih dahulu, nanti dijawabnya jika pertanyaan sudah rampung semuanya. Izin bertanya. Iya, boleh, dipersilahkan. Izin bertanya untuk kelompok 1, bagaimana strategi pencegahan agar tidak terjadi toksisitas? Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Dipersilahkan. selain kalium, zat gizi apa lagi yang perlu diperhatikan pada pasien lansia dengan gagal jantung yang mengonsumsi diuretik? Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Izin bertanya. Silahkan. Bagaimana penurunan nafsu makan pada lansia memperburuk efektivitas sama keamanan terapi obat yang dikonsumsi? Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya atau dicukupkan? Satu lagi mau. Boleh, dipersilahkan. Pola makanannya kalau misalkan ada perubahan, apakah dapat mempengaruhi keamanan terapi obat tanpa mengubah dosisnya? Baik, terima kasih yang telah mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan Dava Alia akan dijawab oleh Damara Anis. Dipersilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Dava Alia. Tadi kan pertanyaan itu bagaimana strategi untuk mencegah terjadi toksisitas pada pasien gitu kan. Nah, untuk jawabannya itu, kita sebagai ahli gizi kita bisa melakukan monitoring rutin mengenai si kalium, magnesium, dan juga fungsi ginjal si pasiennya. Kita juga bisa melakukan edukasi gitu terhadap pasien untuk meningkatkan asupan makanan yang tinggi kalium, karena kan pasiennya tadi nggak mau makan sayur dan buah. Jadi kita bisa melakukan edukasi bahwa kalau misalnya pasien mengalami hipokalemia itu bisa berbahaya buat dirinya sendiri. Misalnya kayak makanan yang tinggi kalium itu kayak misalnya pisang, terus jeruk, terus bayam, alpukat, seperti itu. Terus kita juga bisa melakukan pertimbangan gitu untuk melakukan penggunaan suplemen kalium.
karena si pasien itu tadi mengalami hipokalemia dan juga dia kan mengonsumsi obat furosemid yang mana obat itu dapat menurunkan kadar kalium dalam darah. Nah, kita bisa berdiskusi gitu dengan si dokternya untuk mempertimbangkan penggunaan si suplemen kalium tadi. Terus yang terakhir, kita juga bisa melakukan monitoring mengenai si kadar serum digoxin di dalam tubuh si pasien itu secara berkala. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pertanyaan dari Dava Alia. Apakah sudah cukup, Dava Alia? Cukup, makasih. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Adi, yaitu selain kalium itu pasien lansia yang mengalami gagal jantung harus memperhatikan asupan zat gizi mikro seperti magnesium, natrium, dan asupan gizi makro seperti protein. Kekurangan zat gizi tersebut akan meningkatkan risiko aritmia atau gangguan irama jantung, dehidrasi, dan efek samping obat, sehingga terapi menjadi kurang aman dan efektif. Apakah cukup menjawab? Apakah sudah cukup terjawab, Najwa? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, baik. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Renata. Tadi pertanyaannya itu bagaimana penurunan nafsu makan pada lansia itu dapat memperburuk efektivitas dan juga keamanan dari terapi obat yang dikonsumsi. Jawabannya, penurunan nafsu makan pada lansia itu dapat menyebabkan asupan energi, mineral, terutama kalium dan magnesium itu kan menjadi rendah. Nah, kalau secara bersama-sama dengan penggunaan diuretik, bisa terjadi ketidakseimbangan elektrolit yang dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap obat seperti digoxin, sehingga mudah terjadi toksisitas meskipun dosisnya normal. Selain itu juga malnutrisi juga bisa menurunkan massa tubuh dan juga fungsi ginjal, sehingga fraksi dari obatnya itu dapat meningkat dan obat itu lebih lama berada di dalam tubuh. Apakah sudah cukup terjawab, Renata? Cukup, terima kasih. Baik. Kira-kira yang harus diperbaiki obat dulu atau elektrolitnya? Jawabannya itu elektrolitnya, terutama kalium, karena masalah utamanya adalah hipokalemia yang membuat tubuh lebih sensitif terhadap digoxin. Jadi yang memicu toksisitas adalah kadar kalium serum yang rendah, sehingga meningkat sensitivitas jantung terhadap digoxin. Walaupun dosis obatnya tidak berubah, kalau kadar kaliumnya tidak segera dikoreksi bisa memicu toksisitas dan aritmia. Jadi setelah keseimbangan elektrolit diperbaiki dan kadar kaliumnya normal, baru obat dievaluasi lagi. Terjawab nanti. Ya, pertanyaannya itu Aku OTW sekarang ya, tip kunci. perubahan dapat mempengaruhi keamanan terapi obat tanpa mengubah dosisnya. Jawabannya itu kalau perubahan pola makan itu dapat mempengaruhi keamanan terapi obat melalui proses DME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi, serta perubahan bioavailabilitas. Pada tahap absorpsi, makanan dapat mengubah pH lambung. Pada tahap distribusi, gizi seperti kadar albumin mempengaruhi jumlah obat bebas yang aktif. Terus pada tahap metabolisme, komponen makanan dapat menghambat atau menginduksi enzim hati. Pada tahap ekspresi, pola makan dan hidrasi mempengaruhi fungsi ginjal serta pH urin yang dapat mempercepat atau memperlambat pembuangan obat dari tubuh. Jadi secara keseluruhan, perubahan pola makan itu dapat mengubah bioavailabilitas dan respon farmakodinamik obat, sehingga keamanan terapi dapat terganggu meskipun dosis obat tidak berubah. Apakah cukup terjawab? Sudah jawab, terima kasih. Teman-teman sudah terjawab semua. Apakah ada pertanyaan dari Ibu? Kalau dari saya cukup ya. Nanti kelompok selanjutnya juga studi kasus 1, sehingga saya dapat memberikan penguatan di akhir. Seperti itu aja. Ya. Baik, Ibu. Boleh dilanjutkan.
ya. Baik Ibu, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.